Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin afdalil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-mumajjad, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita pada saat hari ini berada di penghujung bulan Rajab. Wallahu a'lam, ini masuk penghujung Rajab atau udah masuk awal Sya'ban. Sebab kita kan masuk 27 Rajab kemarin itu malam Jumat. Ya, malam Jumat pagi itu masuk. Berarti ya 28 29. Bulan Ramadan, bulan Hijriah itu kan kalau enggak 29 ya 30. Ya tergantung hilalnya. Bisa jadi di malam masih di akhir Rajab, alhamdulillah berarti masih di Ashhurul Hurum. Oh, bisa jadi juga hadir udah masuk Sya'ban, artinya kita udah 1 bulan lagi menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah membarik lana fi ma baqiya min Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadna minal atham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan ujian yang begitu berat. Artinya apa? Manusia itu pasti akan mendapatkan yang namanya ujian. Dan setelah ujian, atau kalau kata orang itu habis hujan atau habis badai terbitlah terang. Itu udah janji Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah tegaskan secara 2 kali. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan, mendapatkan perjalanan, tapi sebelumnya ujiannya berat dulu. Nggak ada yang namanya bahagia itu instan. Nggak ada yang namanya kesuksesan instan. Semua butuh waktu, butuh proses. Bahkan orang mau ngomong, oh itu mah privilege, itu mah karena orang tua dan semacamnya. Kalau orang yang nggak bisa nge-manage juga, gagal, hancur. Orang tuanya yang punya, dianya kagak. Semua butuh proses, anaknya juga butuh belajar. Jadi hadirin, kagak ada yang namanya kebahagiaan, kesuksesan instan. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesuksesan berupa banyaknya orang-orang yang ikut ke jalan Rasulullah, masuk ke ajaran Islam, sampai Allah katakan waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu setelah 20 tahunan berdakwah, hadirin. Sebelumnya tuh gangguan ada, cacian ada upaya pembunuhan juga ada. Bahkan ada sayembara siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati baginya 100 ekor onta. Berat. Dan di antara yang paling terberat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sungguh keliru atau bisa dibilang sungguh su'ul adab, kurang adab kalau kita mengatakan orang kalau kena ujian, kena musibah, artinya Allah benci sama dia. Enggak kayak gitu. Memang ada 2 hadis nih. Ada 1 hadis yang menjelaskan bahwasanya bahkan ayat, kalau tertimpa musibah, mara, bahaya, bencana di suatu negeri, di suatu tempat, ini menunjukkan bahwasanya di situ ada kerusakan yang terjadi. Ada maksiat. Ya, bahkan Allah mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang tertimpa kepada kalian itu ulah tangan kalian sendiri, kata Allah. Ini ayat. Tapi ada juga hadis, ada juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan musibah itu tanda sayangnya Allah. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Itu diantaranya. Kata Nabi Muhammad, orang yang Allah ingin berikan kebaikan kepada dia, Allah bakal uji, Allah bakal berikan musibah.
Sehingga Pak, ulama ketika menjelaskan hadis ini, terkadang kata mereka, di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Dalilul Falihin, begitu juga Al-Imam Al-Laji kalau nggak salah, mereka mengatakan tuh ada derajat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak bisa dilalui dengan amal. Amal nggak bakal bisa melampauinya. Dan ini mereka mengomentari ini bukan sekadar ucapan tanpa dasar, tapi dari apa yang mereka pahami dari hadis-hadis Rasulullah tentang musibah. Ada satu amal, ada satu derajat yang nggak bisa mereka lampaui dengan amalan ibadah. Karena ibadah mereka udah totalitas, udah bagus banget. Nah, untuk masuk ke derajat ini, itu mereka perlu mendapatkan ujian atau musibah terlebih dahulu. Sehingga dengan yang mereka bisa sabar, pahala sabar tersebutlah yang akan menjadi pengangkat derajat bagi mereka. Yang derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Abbas, sampai 900 derajat. Melebihi daripada derajat sabarnya orang ketika melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Makanya kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah, sungguh kami akan uji kalian dengan beragam ujian. Ada rasa takut, ada juga kekurangan harta, ada juga yang meninggal, ada masalah dalam kehidupan. Tapi kata Allah, wa basyyiris sabirin, kasih kabar kepada orang-orang yang memiliki rasa sabar dalam kehidupannya. Sabar dalam apa? Dalam musibah. Jangan dikira kita kalau misalnya hidup kagak ada ujian sama sekali, pasti ada, hadirin. Itu dikatakan sampai kan di dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah, ahasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka cukup mengatakan kami beriman lalu enggak dapat ujian sama sekali? Enggak mungkin, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang sebelum kalian udah kami uji, kata Allah. Kalian pun bakal dapat ujian. Dan ujian itu tanda sayangnya Allah. Ada bukti lain, ada Nabi Muhammad Pak di kitab sejarah, kitab sirah, di antara di kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, karya seorang profesor doktor di bidang hadis, Muhammad Al-Maliki, seorang ulama yang tinggal di kota Mekah. Di kitab beliau tuh beliau menukilkan sebuah sejarah Nabi pernah ngelamar seorang perempuan. Pas ngelamar perempuan, datang kepada calon mertuanya, ngobrol panjang. Di akhir nih, ini udah hampir bahas itu, hampir jadi nih pertunangan. Di akhir nih calon mertuanya ngomong, ya Rasulullah, anak saya ini punya keistimewaan, punya kelebihan satu, dia kagak pernah sakit. Nabi ngedengar kayak gini balik, kagak jadi dilamar sama Nabi, gagal, batal. Sahabat yang tahu kejadian ini nanya kepada Rasulullah, kenapa? Karena kata Nabi, orang yang kagak pernah dapat ujian artinya kagak pernah dipandang oleh Allah. Jadi Pak, bukan berarti kontradiktif ya, bukan berarti bertentangan dua ayat ini atau dua hadis ini. Yang satu ngomongin tanda sayang, yang satu perbuatan masalah kita sendiri. Ulama di dalam memahami hadis seperti ini Pak, ada 3 metode. Ada di antara nasihat mansuh, lihat mana yang ayat atau hadis datangnya lebih dulu, sehingga yang sebelumnya dihapus dengan yang baru datang, direvisi bahasanya. Ada satu lagi dengan namanya tarjih, dilihat mana lebih unggul dari periwayatannya, dari penyampaiannya. Juga ada satu lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, digabung gitu pembahasannya. Nah, di dalam 2 versi ini, yang satu tentang azab, yang satu tentang kasih sayang, kata ulama, kita kalau lagi dapat musibah, tugas kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita punya ada kesalahan, ada masalah, ada dosa, sehingga banyakin istighfar. Apalagi bulan Rajab di akhir lagi, banyakin istighfar. Dan juga jangan suudzon. Di samping kita istighfar tuh bisa jadi ini teguran. Jangan dibilang, ngapa sih Allah harus menguji? Kenapa sih Allah harus beri musibah dulu kepada saya? Terkadang Pak, orang itu kalau kagak disentil, ya kagak sadar, kagak ingat. Ketika tahu tuh baru dia sadar. Orang yang biasa mungkin jalan ngebut-ngebutan, belum kecelakaan, belum sadar, ya belum tahu rasanya. Tapi pas udah ngerasa, ya Allah gak enak,
Orang yang belum kena asam lambung, ya makan pedas sembarangan aja, seblak juga pedas, bakso juga pedas. Pas kena baru merasa umumnya enaknya. Nah, terkadang perlu tuh ada sentilan sedikit, ya, ada sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap dengan kadar kemampuan dia. Jadi introspeksi kalau kepada diri kita dan jangan prasangka jelek kepada Allah. Selalu prasangka baik, mungkin ini mengangkat derajat kita sehingga kita selalu prasangka baik sama Tuhan. Nah, kalau hal ini terjadi kepada orang, jangan sampai yang kita gunakan ayat tentang azabnya doang, atau yang kita gunakan hanya tentang bukti bahwasanya ini Allah benci sama dia. Kan kita kayak gitu Pak. Kalau kepada kita Allah lagi sayang sama saya, lagi angkat derajat. Tapi kalau melihat orang lagi kena musibah, mampus lu, makanya maksiat mulu, azab Allah benci sama dia. Ini keliru hal ini. Oke lah kalau emang dia pelaku maksiat, bentuknya bukan untuk sampai ngevonis, tapi ajakan untuk introspeksi diri, untuk kembali kepada Allah dan lain-lain. Karena balik ke dalam pembahasan pertama, sungguh subul ada, kurang ada kalau kita langsung menggeneralisir semua musibah tanda Allah benci. Nabi Muhammad ujiannya paling besar Pak. Bayangin, mulai dari lahir kagak ada bapaknya udah wafat. Ya. Nabi Muhammad akhirnya nggak ketemu sama ayahnya. Nggak lama dari situ ibunya wafat. Setelah ibunya wafat dan sebelum ibunya wafat tuh disusui oleh Halimah, itu udah dikejar-kejar pakai buronan, dikejar oleh orang-orang Yahudi di Taif. Sampai itu Halimah Sa'diyah itu nggak berani menampilkan Nabi Muhammad di tengah masyarakat. Dan kalau ditanya ini anak siapa? Anak saya, dibohongin. Padahal orang tahu Halimah ini pekerjaannya menyusuin anak orang. Tapi beliau rela untuk bohong, menyelamatkan Nabi Muhammad. Habisnya pas di Aminah wafat. Gak lama dari situ Abdul Muthalib wafat. Sampai itu diingetin semua oleh Allah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wafat terus Pak. Udah selesai, pas sama Abu Thalib kurang harta, kurang berkecukupan dalam kehidupan. Makanya wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dikayakan, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah sama Sayyidatina Khadijah, Nabi mendapatkan cinta yang terbaik. Cinta yang Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu pernah cemburu sama Khadijah karena Nabi itu seringkali muji-muji Khadijah. Ya, kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, udah cukup, gak usah ngomongin Khadijah lagi. Engkau itu udah digantikan oleh Allah dengan seseorang yang lebih baik daripada perempuan tua tersebut." Khadijah maksudnya. Karena Khadijah ketika nikah sama Nabi, beliau itu janda 2 kali Pak. Nikah sama Nabi juga umurnya udah tua. Jarak sama Nabi Muhammad 15 tahun. Apa kata Nabi ketika mendengar Aisyah ngomong kayak gini? Khadijah udah wafat. Kata Nabi, "Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan sosok yang lebih hebat daripada Khadijah di hatiku. Di depan Aisyah. Padahal Aisyah Pak gadis, cerdas, cantik, tapi tetap aja Khadijah nggak tergantikan. Kenapa? Karena kata Nabi, hiya amanat bi hina kadzdzabani an-nas. Orang yang pertama kali beriman kepadaku Khadijah ketika semua orang nggak percaya amaku. Pertama kali Pak, begitu turun Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertama kali yang beriman Khadijah. Nabi turun minta diselimutin sama Khadijah, pertama kali beriman Pak. Nanya sama pamannya, keluarganya, namanya Waraqah bin Naufal, yang kebetulan dia itu pemegang teguh kitab Taurat. Ketika melihat cerita Nabi Muhammad, baru dapat tuh, baru malam itu juga ngomong, wah ini mah yang turun Namus. Namus itu nama malaikat Jibril di zaman Nabi Musa. Ini mah yang turun kepada Nabi Muhammad itu Namus, yang pernah turun kepada Musa. Khadijah langsung beriman. Khadijah langsung beriman. Begitu juga hadirin yang mendermakan semua hartanya, yang menenangkan Nabi Muhammad, yang tahu tentang segala kegundahan Nabi Muhammad, Khadijah. Maka Nabi Muhammad ketika sama Khadijah gak nikah lagi Pak. Satu tuh, apa bahasa itu, monogami ya, gak poligami. Beda ketika udah nikah sama yang lain. Istri Nabi Muhammad banyak. Khadijah wafat di tahun sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dan ternyata bukan Khadijah doang Pak, ada satu lagi yang wafat. Siapa namanya? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Ini mungkin kisah sering banget kita dengar. Namun ada hikmah yang mau saya sampaikan di dalam kisah ini. Hadirin,
Abu Thalib wafat di tahun yang sama juga. Bedanya cuma beda hari doang. Sedih banget Pak. Abu Thalib emang siapa? Sosok yang menjadi tameng di dalam dakwahnya Rasulullah. Dulu orang Quraisy ketika masih ada Abu Thalib mau ngeganggu Nabi itu ada ngerem dikit. Kenapa? Abu Thalib pemimpin Quraisy, pengganti ayahnya Abdul Muttalib. Sehingga ketika ada Abu Thalib mau mengganggu Nabi, ngerem dulu, nanya dulu. Makanya kan ada kisah. Ketika mau menghalangin Nabi, mereka itu datang dulu kepada Rasul, kepada Abu Thalib. Ngomong, kasih tahu keponakan ente. Kasih tahu keponakan ente. Makanya yang paling gencar menghalangin Nabi, mengganggu Nabi siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Makanya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Yang lain masih ada ngerem. Ngelihat dulu, ngelihat Hamzah singanya Quraisy, ngelihat Abu Thalib pemimpin Quraisy. Tapi kalau udah di belakang Abu Lahab, berani dia. Hadirin, Abu Thalib memang betul dalam riwayat dikatakan beliau tidak beriman kepada Nabi secara lisan, tidak bersyahadat. Tapi dari segi praktek apa yang beliau jalani dan bagaimana dukungan beliau kepada Nabi Muhammad yang begitu luar biasa, itu melebihi daripada orang beriman Pak. Saking hebatnya beliau di dalam menjadikan Nabi Muhammad tuh orang yang sangat-sangat dilindungi, dan beliau sebagai tamengnya Nabi Muhammad. Di tahun yang sama lagi-lagi, di bulan yang sama, beda hari doang, dua orang ini wafat. Sampai itu tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan Amul Huzun? Saking sedihnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sedih banget. Nabi sedih Pak, melakukan perjalanan sampai kemana? Ke Taif. Itu belum Isra Mi'raj. Ke Taif dulu. Ya niat-niat Pak buat menghibur juga sekalian. Pas nyampe ke Taif, bukan dapat enak, bukan dapat bahagia, bukan dapat ketenangan. Yang ada dilemparin pakai batu, anak-anak kecil dikumpulin semuanya, bukan dimotivasi tapi dihasut, dibilang tuh orang tuh datangin, bilangin gila, lemparin pakai batu. Nabi Muhammad sampai gitu ya. Belum lagi hadirin, itu pada saat itu orang gila dikumpulin sama orang Taif untuk datangin Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad. Nabi sampai berdarah-darah. Jibril turun nawarin pertolongan dari Allah, mau nggak dihancurkan orang Taif, ditolak oleh Nabi Muhammad. Dan lokasinya pun di Taif sampai sekarang masih ada Pak, lokasi-lokasi tersebut. Jadi yang pengen menghibur, melipur diri malah kagak jadi. Allah nggak tega. Allah nggak tega melihat Nabi Muhammad dalam kesedihan. Maka gara-gara inilah Nabi Muhammad diberikan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Pak. Nabi nggak minta, Nabi diundang. Beda loh orang yang minta sama diundang. Orang yang minta sama diundang, apalagi kagak diundang, beda banget. Ada kondangan kagak diundang, tiba-tiba datang, dilihat siapa nih orang. Apalagi yang kagak diundang tapi ngecek, masa gua kagak diundang? Pandangan beda lagi. Tapi kalau diundang kan orang istimewa. Nabi itu diundang ke tempat yang kagak pernah manusia pernah datang. Cuma Nabi Muhammad doang yang pernah datang ke situ. Ke Sidratul Muntaha. Nabi Musa minta nggak dikasih Pak. Allah abadikan di surah Al-A'raf juz 9. Qala lam tarani walakin zur ilal jabal. Ente nggak bakal bisa kata Allah. Nabi Musa tuh udah kholwan 40 malam tetap aja kagak diizinin sama Allah. Pas ngeliat pun sedikit doang diliatin pingsan. Nabi Muhammad diundang ketemu. Disediain lagi kendaraannya. Kurang VIP apa coba? Allah abadikan juga di dalam Al-Quran, bukan Nabi yang jalan, Allah yang ngejalanin. Subhanalladzi asra, bukan saro. Kalau saro Pak, bukan bahasa Palembang ya. Kalau saro Palembang susah namanya. Hidup saro, hidup susah gitu ya. Di situ kalau bahasa Arab saro artinya adalah berjalan. Tapi kalau asra diperjalankan, artinya bukan Nabi yang pengen, Allah yang undang. Dan di sini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Karena kalau Nabi yang jalan, Nabi manusia. Ini perjalanan yang nggak bisa dilalui oleh manusia. Tapi kalau asra diperjalankan, Allah yang ngasih, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kalimatnya asra, bukan asra. Begitu juga untuk nunjukin kita, Nabi itu diundang. Dan Pak, ketika diundang, kalau Nabi Musa yang minta ketemu sama Allah di Tursina, disuruh oleh Allah, diabadikan di surah Thaha, lepasin sendal ente. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Nabi Muhammad kagak mau ngelepas sendal, adabnya Nabi, enggak disuruh ngelepas duluan. Kata Allah, enggak, pakai lagi sendalnya ente.
Padahal Sidratul Muntaha lebih mulia, lebih berkah daripada Tur Sinah. Yang Allah katakan wa turi sinin, tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabalul Mubarak dalam tafsir. Jadi ini istimewanya Nabi Muhammad. Diundang, dimuliakan. Allah nggak tega ketika dia dapat kesedihan yang begitu mendalam atau berlarut dalam kesedihan. Kita kan Pak pengen juga kayak gitu. Hidup kita kan banyak banget masalah. Ya, banyak banget masalah. Belum masalah urusan kerjaan, mana 2 bulan lagi mau lebaran, mau mikir mudik, mikir THR karyawan, ya, belum lagi cicilan, nih hari balik ke rumah token listrik bunyi, ya, bini udah minta baju lebaran, ya, musim sakit lagi Pak, ya Allah banyak banget di dana keluar, ya, dirinya aja sakit, cuma karena kepaksa tetap kerja aja Pak, ya, banyak banget masalah kita, hajat belum dikabulin, udah pengen mudik lagi mikir duit, mobil mogok Pak, kagak jadi mudik. Ya, servis lagi. Tapi kita terkadang mikir, kenapa sih kita selalu ketika minta pertolongan kepada Allah, kadang doa Rabbi yasir wa tu'assir Rabbi tamim bil khair, ya Allah mudahin, kok kagak dimudah-mudahin? Makin pelik aja di masalah itu, makin ribet aja. Hadirin yang perlu kita lihat, dan ini menjadi bahan refleksi dan introspeksi kita masing-masing. Kita pas lagi ada masalah, kita ini sama siapa ya? Sama Tuhan atau kagak? Karena kalau kita lihat, kita runut dalam Al-Quran Pak, di surah Al-Isra kan ayat pertama ngejelasin tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Sebelum surah Al-Isra itu namanya surah An-Nahl, penutup surah An-Nahl. Jadi Pak, di dalam tafsir itu ada ilmu namanya ilmu munasabah, korelasi. Jadi antara satu ayat dengan ayat lain itu berkaitan walaupun suratnya beda. Antara satu surat sama surat berkaitan walaupun dia terpisah. Begitupun surah An-Nahl sama surah Al-Isra itu berkaitan, ada hubungannya. Makanya di akhir surah An-Nahl sebelum masuk ke Al-Isra, 2 ayat terakhir kata Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah, wala tahzan alaihim, jangan bersedih, wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan kejadian yang terjadi, gangguan, cacian, hinaan yang engkau dapati membuatmu sumpah sedih. Terus Allah katakan sebelum subhanalladzi asra, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Dari setelah itu Pak, baru Allah bilang subhanalladzi asra. Jadi Pak, ini menjadi indikatornya atau pembahasan intinya. Kalau kita pengen disenangin oleh Allah seperti Nabi Muhammad yang dapat masalah dibahagiain tanpa minta, tanpa doa, dikasih oleh Allah, maka innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kita harus sama Allah dulu, mendekat ke Allah. Nah ini kagak, terkadang lagi ada masalah malah kabur, lagi ada masalah kagak sholat. Kenapa? Lagi mumet, makin mumet hidupnya. Lagi ada masalah, dia tahu gambaran gini Pak, sering saya contohkan dan saya analogikan seperti ini. Saya dikunci nih sendirian, misal di sini oleh Pak Iwan, maaf nih, saya dikunci. Seharusnya yang saya lakukan kalau mau keluar bukan ngedobrak, minta sama Pak Iwan, Pak tolong bukain, telepon. Kalau beliau udah balik telepon, atau sampaikan ke yang lain, tolong sampaikan kepada beliau. Sebab kalau saya ngedobrak atau saya melalui jendela, ini bakal nimbulin masalah baru. Dobrak rusak, kalau ke jendela saya bakal terluka dan semacamnya. Karena tidak keluar pada jalan yang sesuai. Yang ngasih masalah dalam kehidupan, yang ngunci kita, orang kalau lagi masalah kan mumet, ya, urusan itu sempit, pikiran itu nggak jernih, kayak hidup itu wah kagak ada bahagianya lagi, kayak kekunci, sumpah banget, sempit banget hidup. Kita lagi dikunci oleh Allah, yang kunci Allah, minta kunci juga sama Allah, jangan sama yang lain. Inilah kenapa Nabi Muhammad di setiap kali ada masalah diberikan pertolongan oleh Allah. Bahkan Pak, kalau keluar dari kisah Isra Mi'raj, kisahnya Nabi Musa, mentok banget Pak, depan laut, belakang Fir'aun, kagak ada jalan keluar. Tapi apa yang dia katakan, yang diabadikan oleh Allah di surah Asy-Syu'ara di juz 19, kata beliau, inna ma'iya rabbi sayahdin, gua punya Tuhan, Tuhan gua bakal kasih petunjuk. Dibukakan Pak jalan yang gak bakal dalam logika kita bakal masuk akal, tuh gak mungkin, di luar naluri, di luar logika kita, laut kebelah. Itu pas sudah mentok banget, tapi dikasih. Makanya kalau pengen dapat pertolongan layaknya Nabi Muhammad, banyakin ibadah,
mendekat sama Allah, bukan kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ini juga sebagai penutup, mohon maaf saya nggak bisa lama-lama, kebetulan ada jamaah majelis kakeknya wafat di Meruya, jaraknya lumayan jauh, juga takut gerimis, takut hujan, jadi mungkin saya langsung jalan habis ini. Sebagai penutup hadirin, ini setiap hari kita sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu. Di dalam sholat setiap rakaat ada Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah. Setiap rakaatnya Pak. Begitu juga hadirin, itu sholat wajib. Belum kalau sholat sunnah. Belum kalau ba'diyah. Belum kalau qabliyah. Belum kalau dalam kegiatan biasa seperti dikit-dikit ada acara Al-Fatihah dan semacamnya. Hadirin, di Al-Fatihah itu ada sebuah ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Kata ulama apa? Hakikatnya kalimat tersebut bukan hanya pernyataan, tapi di situ juga doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan, kalau kita lihat arti kan pernyataan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bukan itu doang Pak. Kata ulama tafsir, maksud daripada nasta'in adalah ya Rabb a'inna, ya Allah tolong saya. Setiap salat tuh kita minta tolong, makanya abisnya ihdinas siratal mustaqim, masih minta tolong lagi Pak. A'inna, ya Allah tolong saya. Tapi bagaimana cara atau prosedur, alur untuk mendapatkan pertolongan Allah? Mulainya dari apa? Iyyaka na'budu dulu, ibadah dulu, baru iyyaka nasta'in. Jangan dibalik, iyyaka nasta'in, minta dulu baru ibadah. Nggak bisa. Emang jalurnya kayak gitu. Kalau mau mendapatkan pertolongan dari Allah, banyakin ibadah. Timbul pertanyaan di antara kita, tapi Bib, ada aja tuh orang kagak pernah ibadah, hidupnya lancar-lancar aja. Sampai tuh kita yang di masjid diceng-cengin, lu ke masjid mulu nggak pernah kaya tuh, makanya tuh hidupnya susah. Gua hidup gak pernah ke masjid, lancar-lancar aja, rezeki banyak, mobil 2, rumah di mana-mana, investasi 3 keturunan juga ada. Hadirin, semua dari kita nih yang muslim, yang mukmin, begitu dia udah masuk Islam, Allah itu udah kasih berangkas, dikasih berangkas di akhirat. Ini saya mudahkan bahasanya dan ada riwayatnya. Jadi Allah kasih berangkas di akhirat. Berangkas itu berupa apa? Pahala dari amalan-amalan yang mungkin kagak dia sadari, dari juga doa yang dia minta tapi belum dikabulkan oleh Allah, dan masih banyak lagi itu berangkas yang akan menjadi tambahan amal buat kita Pak ketika ditimbang amalannya, dan juga akan menjadi nikmat ketika di surga. Orang yang kagak pernah ibadah, dia itu berangkas akan dibuka oleh Allah, dikasih di dunia dikasih, dan Allah abadikan dalam Al-Quran contohnya mirip wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Jadi berangkas yang seharusnya bakal diterima di akhirat, Allah cepetin nih, gua kasih sekarang deh. Di akhirat gak dapat apa-apa. Itu namanya istidraj. Kan kagak enak. Ngerasa sekarang nikmat-nikmat aja, tapi nggak tahu di akhirat malah azab. Padahal seharusnya dapat nikmat juga di akhirat. Nah, orang yang mukmin ketika dia ibadah, walaupun hidupnya ya normal-normal begitu aja, kadang nggak normal Pak, banyak curamnya, ya turunnya lebih banyak, jurang yang tebing dalam banget. Hadirin, tapi ketahuilah berangkas itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di surah Al-Baqarah dikatakan tuh, contohnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami urusan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak dapat apa-apa dia. Wa minhum may yaqulu rabbana, tapi ada orang yang mengatakan atina fid dunya hasanah, berikan kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan berikan kami keselamatan. Ulaikal ladzina wa ma lahum fil akhirati min khalaq, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun fid dunya wal akhirah, mereka yang akan mendapatkan semua bagian dunia dan akhirat. Jadi lagi-lagi, kalau kita pengen mendapatkan pertolongan, mendapatkan solusi di setiap apapun yang kita alami, jangan jauh-jauh dari Allah. Ketuk selalu itu Allah, maka solusi akan Allah berikan di depan mata kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, karena khususnya sholat menjadi indikator penerimaan amal. Sholat bermasalah, semua bermasalah. Sholat diterima, semuanya diterima. Nggak bisa dibentur-benturin. Gua mah memang jarang sholat, tapi sedekah melancar. Tuh masjid gua yang ngebangun. Lu yang bangun masjid, seharusnya lu yang ke masjid.
bukan malah kagak ke masjid. Wah, saya mah jarang sholat memang kayak gitu. Tapi alhamdulillah umroh tiap tahun. Percuma Pak. Apalagi yang puasa, ntar lagi puasa nih, semangat bukber kemana-mana. Semangat ibadah puasa, dikatakanlah tidur puasa adalah ibadah, tapi kagak sholat, semuanya percuma. Cuma dapat sah, tapi nggak dapat pahala, nggak bakal digaji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan dalam ibadah, khususnya dalam sholat, bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ja'alna muqimin as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimin as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimin as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.